Imam Teguh Dahlan atau mewakilinya. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa qim ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa imami Makkah wa Madinati wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Rabbi zidhu syarafahu wa karamahu wa mahabbatahu wa ta'zima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ma'syaral muslimina wal mu'minina rahimakumullah. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحش الفقراء والمساكين وأسفياء الزاهدين والخطبات لي بدلني عن ركعتين أولين. فإذا صعد الخطيب على منبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لوى ومن لوى فلا جمعة له. وأنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullahis shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'alim سيد العرب والإمام مكة والمدينة والحرام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا أيها الحاضرون عليكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahi kepada kita nikmat yang sangat berharga, yaitu nikmat Islam, nikmat keimanan dan nikmat Islam, di mana dua nikmat ini merupakan fondasi. Ibarat sebuah bangunan, iman dan Islam yang diibaratkan fondasi, maka bangunan ini akan kokoh atau rapuh sangat tergantung kepada fondasinya.
Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, bahwa iman merupakan landasan awal bagi kita. Apakah kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ataupun hanya sekedar kehidupan kita kehidupan seremonial saja, hanya mencari kesenangan dunia semata, hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk kenikmatan nafsu belaka. Maka ini semua adalah kembali kepada keimanan dan ketakwaan, keimanan dan Islam yang kita miliki hari ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka pada kesempatan yang singkat ini izinkan khatib sedikit mengulang kaji, yaitu tentang maidah hasanah menyangkut keimanan dan ciri-ciri orang mukmin yang sesungguhnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Anfal Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Sesungguhnya, ini kalimat-kalimat tauhid, bahwa benar-benar atau sesungguhnya orang mukmin, atau yang dikatakan orang mukmin yang sebenarnya, idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Pertama dikatakan orang mukmin yang sebenarnya apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Nah, 50 tanda-tanda orang mukmin yang sesungguhnya di dalam Al-Anfal. Pertama, apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Sifat bergetar tentu lagi katanya sirro anak disebut nama ayah atau mak katanya lego. Waktu disebut nama ayah atau berusi katanya lego, maka kita sebagai anak itu terasa kenapa dia kok menyebut nama ayah atau ibu saya. Artinya apa? Kontak, ada hubungan batinnya. Bergetar, getaran itu adalah sifat hati, getaran itu rasa itu sifat daripada hati. Dan itu tidak sekedar ucapan, tapi ini adalah getaran ataupun rasa yang timbul daripada hati. Dan hati yang bergetar ketika disebut nama Allah, jika hati itu ada cahaya nurullah di dalam batinnya. Ya sama cik bapak-bapak lagi kita yang terlil. Tak terlil, pegantau ni mesti terlil. Menyata terlil, tak perlu pegantau berhati hanya. Bergetar hati kita jika hati itu ada asma Allah di dalam batin kita. Tapi menyatunya dalam hati kita, pangkat dalam hati kita, lampu dalam hati kita, belang dalam hati kita, toko dalam hati kita. Bergetar. Maka sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis beliau, kepada Nabi, man ahabba syai'a tasura zikruh. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia sering menyebut sesuatu. Sama ada siapa yang mencintai sesuatu, apabila disebut sesuatu itu bergetar hatinya. Maka menyokong peng yang dalam hati dia, hati pengnya bergetar hati dia. Tapi menurut Allah dalam hati dia penuh zikrullah. Ada kita mengingat Allah pada setiap keadaan, baik berdiri, berbaring, maka insya Allah akan bergetar hati kita. Itu tanda orang mukmin yang pertama. Apabila disebut nama Allah,
bergetar hati mereka. Allahu Akbar diuji. Wadah dia ada ingat yang buka waktu wadah sembahyang. Jadi tak tinggal lain. Karena ditarik getaran itu. Yang kedua, tanda orang mukmin yang sesungguhnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka orang-orang beriman yang sesungguhnya, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka, bertambah kecintaan mereka kepada agama dan Islam yang suci murni ini. Ayat Allah ada yang tersurat, ada yang tersirat. Antara lain ayat-ayat Allah yang nampak tubuh kesannya. Pertama, kita lahir ke dunia tanpa gigi seiring perjalanan waktu. Pertama, kita lahir ke dunia rambut hitam seiring perjalanan waktu. Gigi yang rapi satu persatu akan permisi meninggalkan kita. Rambut yang hitam satu persatu akan berubah menjadi warna putih. Dan itu adalah suratan. Dan itu adalah ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita. Maka menurut mukmin yang sesungguhnya, ketika dia melihat perubahan dibacakan dan dia sanggup membaca ayat-ayat Allah yang tersirat, wabil khusus pada dirinya, maka bertambah keimanan. Kita dong baca takim ego katinggal limau ingat ya Allah, ya Allah, dalam doa sembahyang dan tinggal dalam doa ya Allah. Ya Allah, nikmat doa sampai dan ya Allah. Tapi dalam bisa mensyukuri nikmat doa. Wajah yang berami kepada Allah ya Allah, lebih habis untuk tiap dunia ya Allah daripada untuk takzim kepada Allah ya Allah. Masjid nama jadi taklim tentu 3 hantu ya Allah. Sementara bak tiap dolar, bak tiap pen itu jauh tidak terasa. Waktu kita korbankan. Kalau janggut kamu mulai putih, kamu mulai putih ya Allah, murka Tuhan ya Allah, berarti mendekati kepada usia kematian. Karena bahwa sesungguhnya jika ditanyai orang hendak mana anda, sah tak jauh pada aku menyaitan yang lagi apa kena jak tak kubur. Sah tak jauh. Karena langkah demi langkah yang kita melangkah yang pasti adalah melangkah menuju kubur. Maka orang mukmin yang sesungguhnya apabila dibacakan ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat, bertambah keimanan mereka. Tambah syukur dia kepada Allah, tambah patuh dan taat kepada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itu yang kedua, tanda orang mukmin yang sesungguhnya. Yang ketiga, tanda orang mukmin yang sesungguhnya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan di atas Allah mereka menyerahkan segala urusan, bertawakal kepada Allah. Baik sebelum dia mengerjakan, sedang dia mengerjakan, dan sesudah dia mengerjakannya. Berhasil hanya berhasil, madu-madu takwa Allah. Baik balik itu baca berhasil, takwa bakar tanya hebat, tanya yang hebat. Ini adalah buah ikhtiar saya. Ini adalah buah kepintaran intelektual saya. Nyawa dan keahlian itu. Tidak nampak kasih sayang dan bantuan Allah. Waktu kamu baik, kamu wujud, kamu terus, baru buah Allah. Ya, kamu terus, anak kita lagi yang lebih beda Allah. Dia ciri pada anak lagi. Tapi orang mukmin yang sesungguhnya, dia senantiasa menyerahkan urusannya, langkah demi langkah, nafas demi nafas, ikhtiar demi ikhtiar. Apapun yang dia miliki, dirinya, keluarganya, hartanya, dia serahkan kepada Allah. Artinya apa? Tidak menjadi beban dalam kehidupannya. Hanya kesebab itu. Maka najam dari tak ada bukti bukan. Ya, wajah itu bakal itu bicara lagi.
Ada tanya macam ada Nabi yang minta lagi, yang minta jawapan. Lalu habis lagi, minta lagi. Agar minta agak lagi, habis agak, minta agak. Nyami. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyerahkan urusan, tidak bisa taslim kepada Allah, tidak bisa kita melihat, merasakan dengan batin kita, ainul basirah, bahwa apapun yang terjadi pada diri kita ini adalah ketentuan fatal daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang kebetulan dalam dunia. Yang ketiga kebetulan lewat maka beliau ini hanya kebetulan. Bahasa kebetulan itu tidak ada referensinya. Semua la tataharraku dzarratun illa biidznillah. Tidak akan bergerak sesuatu sebesar zarrah sekalipun illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Yang dia alam masjid orangnya mana kamu tulis dulu. Yang nak menulis dalam ilmu Allah pasti terus pak masjid orangnya. Yohana menulis hantu. Menulis ni maka menulis tu ya mesti menulis duduk dalam warung kopi. Ini adalah tawakal. Maka orang mukmin yang sesungguhnya dia senantiasa bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya. Dia menyandarkan semua daya dan upaya itu milik Allah semata-mata. Maka jika dia sukses, tidak ada kesombongan. Ketika dia gagal, maka tidak frustasi. Nyom faedah daripada tawakal. Waktu sukses dan nyom demai kursi yang nambung nyom. Karenanya adalah ketentuan Allah, dipilih oleh Allah melalui masyarakat. Waktu yang demai kursi hana kapok tiang listrik. Karena tak kalau daya upaya yang milik Allah hana adanya. Maka ini perlu kita bertawakal. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, tanda orang mukmin yang sesungguhnya, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka orang mukmin yang sesungguhnya senantiasa mendirikan salat. Salat yang dimaksud adalah sebagaimana Rasulullah mencontohkan, memberi referensi. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Bagaimana salat Nabi? Zahirnya gaib, batinnya hudud kepada Allah, batin-batinnya menyaksikan musyahadah kepada Allah. Salatnya syariat, tarekat dan hakikat, bukan hanya sekadar jawareh atau zahiriyah saja. Maka istilah yang penting kau sembahyang, ya, tapi yang lebih salat itu penting, bukan yang penting salat. Maka Nabi menyindir banyak orang yang salat, tapi sedikit orang yang mendirikan salat. Yang ada sembahyang dan kutu kalian mana? Anak muda-muda tu dia bakok baca apa? Waktu di sujud, dia pun meyuk baca waktu pencut luar. Yang penting umur kamu nanti kena. Yang budak-budak nanti. Yang tak kau dulu, anak tu dia kau dulu. Mana muda-muda ngajak sembahyang kau wadah pahala. Dia tu anak besar. Dan itu pernah dilakukan oleh seorang guru kita, pimpinan Dayak. Yang budak-budak nanti. Yang baca pesta, baca acara-acara refreshing khusus baca bila boleh show yang baru. Ya sembahyang memadang baca partai itu. Ya sembahyang memadang baca promosi itu temprot. Baca saja baca juga baca secara umum. Boleh orang Jumat. Di antara lain sunnah kepada Rasulullah memakai putih-putih. Anak baca putih, hijab putih, rupiah putih. Paling kurang baca hitam, kancing putih. Yang paling kurang yang anak putih dulu. Baca hitam ni kancing dia putih, kanan putih, kanan warni. Baik udah orang berserius. Apalagi kita beragama, beribadah. Nyata merumpah pembesar-pembesar dunia. Dia manusia persiapan rumpah Allah dan dia nak timpang lagi yang ada dalam bulan.
Maka orang mukmin yang sesungguhnya itu dia mendirikan salat. Dia benar-benar memperhatikan salatnya, baik dari segi keilmuannya, hudur hatinya, khusyuknya. Dia tidak main-main dengan salat. Karena Rasulullah ketika beliau punya masalah, solusinya di dalam salat. Komentar permasalahan Rasulullah dalam kehidupan dunia, solusinya selalu dalam salat. Beda dengan katanya kadang-kadang lainnya, baca semayang kama kalah. Bantu lehu kata, tak pada hotel. Bukan yang bukan dulu. Maki bahan bagan semayang lehu di kampung dulu. Mau bilang pendek kemudian saya dah orang. Tak ada nikmat, maka kita ibadah itu terpaksa, bukan karena kenikmatan, bukan karena kelezatan. Begitu juga dengan nikmat harta. Nah, jadi itu bersinggah oleh Allah harta, ilmu yang nabaganya. Kita menafkahkan, kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Urang-urang malik berbuat, urang-urang yang kampung yang hanabu. Baik krim kepada ilmu. Baik kerana baik kepada ilmu. Tak berbuat. Ajak mereka buat program-program di dalam kampung. Aik dah buat balik dah boleh masjid. Baik dampak tak pemerintah. Tanya nak ilmu oleh Allah, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Itu kita punya tanggung jawab moral dengan umat, dengan Allah. Nah, itu kelebihan harta, kita bantu orang-orang yang berhak menerimanya. Ini orang mukmin. Kenapa kau? Antara mukmin dan mukmin itu al-jasadu wahid, seperti tubuh yang satu. Tidak sempurna iman kamu seseorang mukmin hatta yuhibbu, sampai engkau mencintai saudaramu melebihi daripada mencintai dirimu. Yang mukmin yang sesungguhnya. Maka limompok tanda-tanda orang mukmin ini di dalam Al-Anfal. Inilah yang dikatakan mukmin yang sesungguhnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka orang-orang mukmin yang benar, yang hak. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka ditinggikan derajat di sisi Tuhannya dan senantiasa dalam rezeki yang mulia. Menyaik tabumul di mongkoh darajat itu, Allah jamin kehidupan kita. Intan surullah wa yansurkum. Siapa yang cinta, yang bantu, yang beramal, yang melakukan agama, menghidupkan agama, membantu agama Allah, maka Allah akan jamin kehidupannya. Ya kalau namanya orang kurai-kurai gitu, orang-orang maling, nah yang itu jauh ini motor, ini motor sih. Cuma bayar modal, yang kayak terjadi bawah ini. Begal proposal ke pesantren, saya belum betul tu begal rumah pesantren ada dulu. Dia lagi maaf tu, boleh lah pulang. Sebab yang tegur mesti itu. Yang kata tu itu orang mana mesti. Baik mula, berbuat karena Allah, baik karena ilah. InsyaAllah alirma akan berbuat nabrukah kepada Allah. Yang kami tahu adalah ilahi anta maksudi. Bukan populer di kalangan masyarakat. Kan bisa jauh-jauh di balik-balik jarak mana-mana tu. Ada ikut jarak balik-balik yang bagai kita di bagai han jarak tu. Anak jarak orang tanya orang balik-balik jarak. Dan han mau sudah di balik-balik jarak tengok. Maka han boleh sanjungan, pujian, kehargaan dan sebagainya tak butuh itu. Soal orang lain baik sangka kepada kita itu adalah biiznillah dengan izin Allah. Tapi kita berbuatlah semata-mata karena Allah, insya-Allah selalu ada solusi dan jalan kehidupan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah. Menyatakannya orang malam hukum mana harap Allah. Batuan mesti tak mudah kepada masyarakat. Tanya orang yang paham hukum, yang tahu aturan, tak bisa menjadikan contoh bagi masyarakat. Lalu siapa lagi yang dicontohkan oleh masyarakat hari ini? Pemimpin hanya bercontoh, siapa lagi yang dicontoh? Begitu mama menginjak kami taklim, apa untuk apa itu dan apa
Adege apa dege kuantau kan. Ibadah bukan rakyat kaya ada. Ibadah bukan inam kaya ayah ada. Maka hari ini itu kembali kepada diri kita. Yang ternyata lagi sini nyo jangan bukan. Nyo kabeh tahu, kabeh halu tahu. Anak tahu berani. Artinya inilah orang mukmin yang sesungguhnya benar-benar mempunyai 5 tanda sebagaimana di dalam Al-Anfal. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, apakah kalian mukmin? Nabi ditanya kepada Rasulullah, apakah kalian ini mukmin? Lalu apa jawaban para sahabat? Ya Rasulullah, kalau mukmin yang engkau maksud adalah percaya pada rukun iman yang 6, kami mukmin ya Rasulullah. Tapi jika mukmin yang engkau maksud sebagaimana dalam Al-Anfal 5 tanda ini, kami tidak tahu ya Rasulullah, apakah kami mukmin atau bukan. Ini jawaban dari para sahabat Nabi. Barangkali ini pula jawaban kita hari ini. Menyanyikannya oleh kerana orang mukmin, mukmin beriman karena percaya kepada rukun iman yang 6. Barangkali katanya mukmin. Tapi jika berbicara sesuai standar daripada Al-Anfal, apakah kita mukmin atau bukan? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing hari ini. Hadirin sidang jamaah Jumat, barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan pada waktu yang singkat ini. Mohon maaf atas penyampaian, tidak ada maksud menyinggung ataupun menyindir, apalagi menggurui, semata-mata hanyalah untuk kebaikan kita berbagi semasa hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua nantinya dikumpulkan oleh Allah sebagaimana dikumpulkan di dalam dunia ini dalam rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita juga akan dikumpulkan dalam kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan. Pada Allah kami mohon ampun. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نظم أحوالنا وأحسن أفعالنا وخلصنا من عالم الفقر والذل، واحسنا من البلاء والوباء والدعون ومن شرور أعداء الشياطين ومن نفس أمارة بسوء. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، ولا ذكر الله أكبر.